Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana nih kabar kalian semua? Semoga di masa pandemi ini kalian selalu menjaga kesehatan dan semoga kalian tetap semangat dalam melakukan proses pembelajaran walaupun proses pembelajarannya itu secara online. Oke, sebelum Ibu lanjut ke pembahasan kita di kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan beberapa motivasi untuk kalian. Oke, barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Jangan sampai kamu menyesalinya di kemudian hari. Kegagalan adalah guru terbaikmu, belajarlah darinya. Oke, ini beberapa motivasi buat kalian semua bahwa kalian pasti bisa. Oke, next ke materinya ya. Oke, di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, siklus akuntansi perusahaan dagang tidak hanya dalam tahap pencatatan, namun di materi sebelumnya kalian pasti sudah mempelajari karena di tugas pertama Ibu sudah memberikan beberapa rangkuman ya buat kalian. Berarti kalau kalian sudah melakukan atau sudah menyelesaikan tugas dan merangkum, pasti kalian sudah mempelajarinya, yaitu tentang karakteristik perusahaan dagang. Nah, karakteristik perusahaan dagang Ibu bahas sedikit ya. Jadi itu ada beberapa sub pokoknya dan kalian bisa baca di LKS. Oke, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang tahap pencatatan karena masih banyak banget dari kalian yang nanya gimana cara untuk mencari jurnal, pembelian, pengeluaran, dan lain sebagainya. Oke, untuk tahap pencatatan di sini ada jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, di video ini Ibu akan lebih fokus ke jurnal khusus karena jurnal umum itu nanti juga akan termasuk ke dalam jurnal khusus. Oke, untuk jurnal khusus di sini ada beberapa subpokoknya, ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Next. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang jurnal pembelian. Jadi jurnal pembelian itu adalah jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Nah, jadi jurnal pembelian ini hanya untuk mencatat pembelian barang secara kredit. Jadi untuk pembelian barang secara cash atau tunai itu tidak termasuk ke dalam jurnal pembelian. Karena jurnal pembelian hanya untuk mencatat tentang pembelian secara kredit. Oke, selain itu dalam pencatatannya, jurnal pembelian juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu jurnal pembelian dalam bentuk sederhana dan jurnal pembelian dalam bentuk lengkap. Nah, untuk di slide berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih bentuk dari jurnal pembelian yang sederhana dan juga dalam bentuk jurnal pembelian dalam bentuk yang lengkap. Oke, di sini sebelum kita ke jurnalnya atau bagaimana bentuk jurnal pembeliannya secara lengkap ataupun sederhana, Ibu akan memberikan contoh ilustrasi. Nah, contoh ilustrasi ini itu akan mengacu atau langkah awal untuk kalian membuat bentuk jurnal pembelian. Oke, di sini soal yang pertama. Tanggal 5 Februari dibeli barang dagang dari toko Larasati seharga 7 juta. Nah, ini seperti contoh tugas kedua kalian, yaitu di halaman 17, banyak sekali yang masih bingung tentang tugas terapan ini. Dibeli, kalian masih bingung itu dibeli itu masuk jurnal pembelian atau jurnal penjualan ya, Bu? Nah, jadi kita sekarang sudah tahu ya bahwa dibeli atau kata-kata dibeli ini termasuk ke dalam jurnal pembelian. Oke. Nah, di sini dibeli barang dagang dari toko Larasati seharga 7 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Nah, maksud syarat di sini adalah jika toko tersebut akan memberikan potongan harga. Ya, nanti kita lihat di format dari jurnal pembelian dagang itu ada nggak sih potongan harga gitu ya. Oke, kemudian untuk yang kedua, tanggal 18 Februari dibeli peralatan kantor dari PT Sarana Jaya seharga 28 juta dengan syaratnya sama.
Kemudian tanggal 8 Februari membeli peralatan CV bersatu seharga Rp2.500.000. Kemudian tanggal 12 Februari membeli barang dagang dari PD Bima seharga Rp4.500.000. Nah, biasanya sebelum kita membuat jurnal pembelian pasti itu akan ada ilustrasi, contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada perintah, buatlah bentuk sederhana dan lengkap dari jurnal pembelian tersebut. Oke, jika ada perintah seperti ini, kalian harus membuat jurnalnya, atau biasanya dalam soal itu tidak mengacu pada ini pembelian semua. Jadi biasanya yang pertama ini jurnal apa, yang kedua jurnal apa gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar memahaminya. Oke, next ya. Kita langsung ke bentuk jurnalnya. Oke, kita bahas ke bentuk sederhana dari jurnal pembelian. Di sini formatnya ada tanggal, ref. Ref itu untuk checklist saja. Misalkan kalian punya buku besar atau rangkuman gitu. Misalkan kalian itu bisa langsung checklistkan di sini bahwa ini sudah selesai atau seperti apa. Oke. Kemudian keterangan. Keterangan diisi oleh nama toko. Nama toko yang tertera di sini. Ini. Dari Toko Larasati, Sarana Jaya, kemudian CV Bersatu, PD Bimas, dan lain sebagainya. Kemudian syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran ini sesuai dengan syarat yang tertulis pada ilustrasi atau soalnya. Kemudian pembelian. Nah, pembelian di sini itu adalah berbentuk kredit atau utang dagang. Nah, diisi oleh nominal sesuai dengan barang yang dibeli. Misalkan di sini Toko Larasati, tadi itu kan belinya seharga 7 juta. Ini 28 juta dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk hasil akhirnya kalian harus totalkan. Jadi untuk pembayaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat kalian harus totalkan. Seperti itu ya. Gimana? Kalian sudah paham belum nih? Kalau kalian belum paham, nanti kalian bisa langsung japri ke WA Ibu ya. Next, untuk bentuk lengkap dari jurnal pembelian di sini ada tanggal, kemudian keterangan, ref sama itu untuk checklist saja, kemudian debit. Nah, di sini untuk lengkapnya itu ada debit dan juga kredit. Nah, nanti dalam bentuk kredit dan debit di sini hasilnya harus sama. Iya, untuk debit dan kredit harus sama. Nah, di sini sama ada pembelian, perlengkapan. Ini jika kalian membeli barang yang bentuknya perlengkapan. Ya kan, atau peralatan. Oke. Kemudian di debit itu ada pembelian, perlengkapan, kemudian ada serba-serbi. Serba-serbi ini terdiri dari ref, akun, jumlah. Kemudian di kredit ada utang dagang. Oke, kita bahas satu-satu untuk tanggal sesuai ya. Keterangan juga untuk toko. Maaf. Ya, untuk pembeliannya di sini, pembelian di sini nominal sesuai yang akan dibeli atau dikreditkan. Nah, di sini itu pembelian tadi Toko Larasati 7 juta. Karena apa? Kita lihat kembali lagi. Toko Larasati dibeli barang dagang dari Toko Larasati sebesar 7 juta. Oke, jadi kita langsung masukkan saja ke berarti dia cuma membeli, pembelian barang. Ya. Kemudian yang PT Sarana Jaya, dia masuk ke peralatan kantor. Mari kita lihat. Dibeli. Nah, di sini kita lihat keterangannya. Dari toko ini membeli apa? Jadi kita bisa langsung tuliskan di situ peralatan, perlengkapan atau sebagainya. Oke, peralatan kantor. Kemudian yang ketiga juga ini membeli peralatan masuk ke akun serba-serbi, nominalnya sesuai dengan yang dikeluarkan. Kemudian untuk PDBM ini juga untuk pembelian barang. Kalau perlengkapan kok ini kosong ya, Bu? Iya, karena di sini tidak ada soal yang menyangkut tentang pembelian perlengkapan. Jadi misalkan ada perlengkapan di sini, misalkan contohnya dibeli perlengkapan dari PT apa seharga sekian. Dan kalian tulis di sini perlengkapan nominalnya. Kemudian untuk kredit di sini terdiri dari utang dagang karena kan jurnal pembelian itu hanya untuk pencatatan secara kredit. Nah, utang dagang di sini kalian isi sesuai nominalnya. Oke, kita jumlahkan 42 juta di sini harus kalian jumlahkan juga, totalnya harus sama sebesar 42 juta. Berarti 11, 30, 41, 42 berarti balance ya. Ini jadi kredit dan debit harus sama. Oke, next.
Yang kedua itu tentang jurnal penjualan. Apa sih jurnal penjualan? Jadi jurnal penjualan adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Nah, penjualan secara tunai tidak dicatat pada jurnal penjualan, melainkan pada jurnal penerimaan kas. Oke, jadi untuk jurnal penjualan juga dia tidak mencatat secara cash atau tunai. Ini sama atau mirip dengan jurnal pembelian, yaitu untuk mencatat secara kredit. Oke, kita langsung ke contoh soal. Oke, kalian bisa pahami ini contoh soalnya ya. Kalian bisa baca. Nah, di sini nih ada syarat sama ya tadi, hanya untuk potongan harga N/30. Ini mungkin untuk bulannya berapa, tanggal berapa, ini untuk penentuan sesuai dengan faktur. Ini hanya contoh, jadi kalian bisa pahaminya dulu. Oke, kalian sudah baca, kalian sudah pahami. Kita langsung ke bentuk jurnalnya ya. Nah, di sini jurnal penjualan ada formatnya. Formatnya sama seperti tadi jurnal pembelian. Ada tanggal, keterangan, ref, syarat pembayaran, dan piutang dagang. Nah, piutang dagang itu adalah di debit posisinya nanti. Ketika penjualan itu adalah di kredit. Kenapa piutang dagang itu di debit? Karena piutang itu berarti uang kita dipinjam oleh orang lain. Sedangkan penjualan itu di kredit berarti kita mengeluarkan barang. Berarti barang kita akan berkurang, sedangkan piutang dagang itu uang kita bertambah. Oke, di sini tanggal, diisi tanggal, keterangan toko, kemudian syarat pembayaran sesuai yang tertulis. Piutang dagang itu sesuai dengan apa yang sudah tertulis di ilustrasi. Nih, misalkan 7.700.000, 2.200.000, 4.500.000, dan kita totalkan. Oke, mudah ya. Kalian sudah paham kan? Oke, berarti kalau kalian sudah paham, kalian pasti bisa kalian bisa mengerjakan tugas terapan LKS halaman 17. Oke, lanjut ke jurnal penerimaan kas. Apa sih jurnal penerimaan kas? Ya, jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai dan atau setara dengan uang tunai. Nah, ini untuk penerimaan kas berarti kita akan mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan uang tunai. Ya, oke. Nah, di sini ada contoh penjualan tunai seperti penjualan tunai, penerimaan bunga, investasi, dan penjualan tunai aktiva. Oke, untuk lebih jelas kita pahami ilustrasi berikut ini. Ya, contohnya kalian bisa baca terlebih dahulu dan kalian bisa memahaminya. Oke, kalian sudah memahaminya. Kita langsung ke bentuk jurnalnya ya. Oke, di sini ada jurnal penerimaan kas. Jadi nanti seperti di contoh yang kalian tanyakan, bahwa nanti akan kalian bentuk seperti ini. Jadi jika dia bentuknya jurnal penerimaan kas, kalian harus bentuk seperti ini formatnya. Kalau pembelian seperti yang tadi kita bahas, penjualan juga yang tadi kita bahas. Nah, penerimaan kas juga seperti ini, oke? Penerimaan kas, oke. Nah, di sini tanggal sesuai yang sudah tertera. Keterangan juga di situ ada, misalkan dia ada modal atau utang bank atau toko cakra, PT Tunjungan sesuai dengan yang di sini. Nah, ini kan Tuan Roni. Kita bahas yang pertama. Tuan Roni selaku pemilik toko menyetorkan modal sebesar 28.500.000 yang akan digunakan untuk biaya operasional tokonya. Berarti ini kata-kata atau kesimpulannya itu di sini modal. Oke, modal, kemudian ini menerima kredit dari bank. Oke, ini modal, kredit dari bank. Kalau kita kredit dari bank, berarti kita punya hutang bank. Oke, berarti di sini untuk, karena kita modal nggak ada potongan penjualan, piutang dagang juga tidak ada, penjualan tidak, karena itu modal. Nah, berarti dia diisi di serba-serbi. Serba-serbi di sini adalah akunnya modal, dan yang kedua adalah utang bank. Nominal sesuai dengan yang sudah ditentukan. Oke.
Lanjut ke toko cakra. Toko cakra di situ adalah tadi kata dia menjual barang dagangan secara tunai kepada toko cakra. Berarti toko cakra itu menjual tunai dagangannya sebesar 3.750.000. Berarti dia uangnya masuk kas 3.750.000, kemudian di penjualannya dia laku sebesar 3.750.000. Oke? Ya, lanjut. Menjual kemudian diterima piutang dari PT Tunjungan sebesar 4 juta. Oke, diterima tunjungan sebesar 4 juta. Jadi berarti uang kita masuk ke kas, kemudian piutang dagang. Kenapa dia masuk ke piutang dagang? Karena PT Tunjungan ini piutang dari PT Tunjungan, diterima piutang dari PT Tunjungan. Berarti kita menerima uang cash dari PT Tunjungan yang dihitung sebagai piutang. Berarti PT Tunjungan memberikan piutang kepada kita, ya, piutang dagang. Maaf, diterima piutang dari PT Tunjungan. Berarti diterima piutang dari PT Tunjungan sebesar 4 juta. Berarti dia akunnya di piutang dagang. Kemudian PT Tugu Pratama. Nah, ini nih. Menerima piutang sebesar 40 juta hasil penjualan barang 5 hari lalu pada PT Tugu Pratama. Nah, di sini ada syaratnya 2/10 dan N/30. Untuk N/30 ini adalah jumlah hari dalam 1 bulan. Kemudian untuk 2/10 ini maksudnya adalah potongan harga 2% dari penjualan barang tersebut. Jadi nanti di sini ada potongan harga 2% dari sejumlah 40 juta. Oke, kita lihat bentuk jurnalnya. Di sini berarti kas yang kita terima adalah 39.200. Kenapa Bu kok bisa? Padahal kan uang yang diterima adalah 40 juta tadi di keterangan, ya kan? Nah, namun karena di situ ada syaratnya sebesar 2/10, artinya adalah 2% dari piutang yang kita terima. Nah, di sini kita tuliskan di potongan penjualan. Potongan penjualan sebesar 800.000 didapat dari 40 juta ini kita kalikan dengan 2%. 2% itu adalah potongan sesuai dengan syarat. Nah, 2% dari 40 juta adalah 800.000. Berarti uang yang kita terima adalah 40 juta dikurangkan dengan potongan harga 800.000 sebesar 32.200.000 rupiah. Oke, gimana nih? Kalian paham belum? Ya, kalian bisa pahami dulu. Nanti kalau kalian belum paham atau masih bingung, Bu, saya nggak ngerti nih di bagian sini, saya nggak ngerti di bagian sini. Gimana ya, Bu, caranya? Gitu. Kalian bisa langsung japri ke WA Ibu. Oke? Nah, setelah kalian isi semuanya, kalian belum selesai nih. Kalian harus samakan untuk debit dan kredit. Di sini untuk hasil akhirnya harus sama. Setelah kasnya dijumlahkan, potongan dijumlahkan, piutang sampai dengan serba-serbi jumlah ini. Oke. Nah, di kredit kita jumlahkan 44 juta tambah 3.750 tambah 46.500, totalnya adalah 94.250.000 rupiah. Nah, untuk meyakinkan, kalian bisa hitung secara manual. Kalian cocokkan sama nggak sih? Bener nggak sih Ibu ngitungnya gitu ya? Oke, untuk di debitnya, ini kas dan potongan penjualan juga kalian jumlahkan, hasilnya adalah 94.250. Jika nanti kalian hitung manual, jika udah sama, kalian sama ini, sama hasil punya Ibu. Nah, di sini punya Ibu hasilnya sama untuk debit dan kreditnya, atau balance ya, bahasa ekonominya, yaitu untuk di debitnya 94.250, di kreditnya juga 94.250.000 rupiah. Oke, kita next ke jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan, atau mencatat semua transaksi yang mengurangi kas atau tempat transaksi yang menggunakan kas. Oke, kalian paham nggak nih maksud dari jurnal pengeluaran kas? Jadi, dia itu mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan nih, dengan semua tujuannya, atau pokoknya tujuannya berbagai macam, nanti di situ bervariasi ya dalam soalnya. Pokoknya dia mencatat semua transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan.
Atau dia itu mencatat semua transaksi untuk mengurangi kas atau uang tunai kita karena dia bentuknya adalah pengeluaran kas. Oke ya gitu ya. Kemudian transaksi yang sering terjadi adalah pembayaran utang dan pembelian barang dagang secara tunai. Jadi pengeluaran kas ini dia biasanya untuk bayar-bayar utang atau beli-beli barang yang bentuknya adalah tunai. Nah, untuk kita lebih paham tentang bentuk dari jurnal pengeluaran kas, kalian bisa langsung simak untuk slide berikutnya. Oke, di sini ada contoh ilustrasinya. Tanggal 23 Februari membayar utang kepada PT Sekarwangi sejumlah 2 juta untuk pembelian barang dagang tanggal 1 Januari. Dengan syaratnya di sini adalah 2/10 N/30. Kita langsung lihat saja. Oke, untuk soal yang pertama di sini formatnya kalian bisa lihat di LKS ya. Sama untuk formatnya kita seperti ini. Kemudian untuk nomor 1, 23 Februari PT Sekarwangi utang dagang. Apakah dia utang dagang? Kita lihat membayar utang kepada PT Sekarwangi. Oke, berarti PT Sekarwangi menerima utang dagang sebesar 2 juta. Nah, dia bukan pembelian ya karena utang, berarti uangnya itu akan masuk ke kas. Seharusnya kan masuk ke kasnya 2 juta, Bu. Kenapa ini hanya 1.960.000? Kenapa? Karena di sini ada potongan pembelian. Bu, kenapa kok ada potongan pembelian? Nah, kita bisa lihat syaratnya di sini. Syarat pembayarannya adalah 2/10 sama seperti contoh soal sebelumnya, bahwa jika ada syarat seperti ini berarti dia ada potongan harga sebesar 2%. Kalau di sini ada 3/10 berarti 3%, 4/10 adalah 4%, seperti itu ya. Nah, 2% dari 2 juta berapa sih, Bu? Nah, kalau 1% dari 2 juta adalah berapa? 20.000, ya. Kalau 2% berarti 2 kali 20.000. 40.000, iya betul. Berarti potongan pembelian 40.000 berarti uang yang masuk di sini adalah 2 juta dikurang dengan 40.000 sebesar 1.960.000 rupiah. Oke, gitu ya. Oke, nomor 2, tanggal 20 Februari membayar beban angkut pembelian sebesar 375.000 rupiah. Beban angkut. Oke, di sini keterangannya berarti beban angkut pembayaran. Nah, berarti dia bukan utang dagang ataupun pembelian, tapi dia masuk ke serba-serbi yang akunnya akan diisi dengan beban angkut. Jumlahnya 375.000 rupiah. Berarti uang yang masuk ke kita juga sama, 375.000 rupiah. Karena tidak ada syarat khususnya. Tanggal 13 Januari membayar beban gaji karyawan sebesar 3.450.000 rupiah. Oke, di sini beban gaji masuk ke akun serba-serbi juga. Di sini beban gajinya 3.450.000 rupiah. Masuk ke kas kita 3.450.000 rupiah. Oke, berarti total debitnya adalah utang dagang ditambahkan dengan jumlahnya. Kemudian dikreditnya juga kas ditambah dengan potongan pembelian. Hasilnya adalah 5.825.000 rupiah. Jadi ini harus balance antara debit dan juga kredit. Oke, kita sudah di akhir materi nih. Tadi kita sudah bahas jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan yang terakhir ini adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, ada nggak nih dari kalian yang masih bingung? Bu, saya masih bingung nih di bagian jurnal pembelian misalkan. Saya masih bingung nih, Bu, ngerjain soalnya. Kok ini nggak sama atau ini bagaimana ya, Bu? Gitu. Kalian bisa langsung japri atau kalian bisa nih, lebih bagusnya kalian tanya dulu nih sama teman kalian. Misalkan, si A, kamu tahu nggak yang soal ini? Terus nanti si A jawab, saya tahu tapi yang ini nih gitu. Jadi kalian kayak ada umpan baliknya gitu, nggak harus langsung tanya ke ibu, kecuali kalau kalian sudah benar-benar mentok kerja kelompok dengan teman kalian sudah benar-benar nggak ngerti, kalian bisa langsung tanyakan ke ibu. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan materi dari Ibu. Semoga materinya bermanfaat dan kalian semakin semangat untuk belajar ekonomi. Dan jangan lupa, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan selama di masa pandemi virus corona. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.